Situasi penularan COVID-19 di Indonesia semakin parah. Lalu bagaimana sebenarnya tingkat kewaspadaan masyarakat saat ini, serta harapan atas penerapan kebijakan pemerintah, pengetatan total, atau cukup dengan PPKM darurat? Untuk membahasnya telah terhubung melalui telekonferensi Direktur Eksekutif Media Survei Nasional atau Median, dan juga Abed Nego Tarigan, Deputi 2 Tenaga Ahli Kantor Utama Staf Presiden. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sehat selalu juga untuk Bung Riko dan Bung Abed. Saya ke Bung Riko dulu dari Direktur Eksekutif Median. Bung Riko, apa temuan dari Median soal ini? Bagaimana? Apa temuan signifikan? Apa temuan yang paling penting yang mencuri perhatian dari survei Median? Kalau kita melihat ya, ada 3 problem utama yang kita temukan di dalam survei ini. Jadi kan survei ini sebenarnya dilakukan persis sebelum pemerintah menetapkan PPKM darurat. Ya. Nah, dari angka-angka yang kita dapatkan ada 3 problem utama yang perlu dihadapi oleh semua orang, gitu ya, semua instrumen, pemerintah, masyarakat, partai politik. Yang pertama itu adalah problem disinformasi. Ya. Jadi kita temukan misalnya banyak sekali waktu kita tanya Anda ingin divaksin atau tidak, atau alasan apa Anda tidak ingin divaksin, itu banyak sekali jawaban yang itu terkait dengan misinformasi. Seperti misalnya publik itu ada yang menyatakan mereka tidak yakin akan terpapar COVID, kemudian mereka khawatir ketika misalnya mereka disuntik vaksin kemudian besoknya meninggal, kemudian ada yang meyakini bahwa ini konspirasi saja, ada yang meyakini bahwa vaksin itu adalah hanya bagian dari mencari keuntungan. Jadi problem utama di dalam penanganan COVID ini, yang pertama ini adalah problem informasi. Dan itu terlihat dari data-data yang kita temukan. Problem yang kedua, waktu kita bertanya kepada publik, misalnya Anda pilih PPKM mikro, atau pada saat itu karena belum ada PPKM darurat, kita tanya langkah yang lebih ketat ya, pengetatan total, mirip seperti dulu waktu awal-awal wabah COVID itu terjadi. Kalau kita lihat angkanya 39 lawan 35%. 39 setuju pengetatan, 35% tidak setuju pengetatan. Nah, itu artinya apa? Selisihnya kan hanya 4%. Tidak terlalu besar. Bagi mereka yang setuju pengetatan, sebagian besar itu karena keberhasilan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan banyak pihak, ya kan, tentang pentingnya itu tentang kesehatan, menjaga supaya tidak ada mobilitas terlalu tinggi. Tetapi kalau kita melihat bagi mereka yang tidak setuju adanya PPKM mikro, ini adanya PPKM darurat, itu sebagian besar karena masalah ekonomi. Jadi problem ekonomi, mereka bingung cari uang bagaimana. Lagi-lagi antara ekonomi dan kesehatan. Saya bertanya Bung Riko, maaf saya potong. Saya menemukan data dari hasil survei Anda bahwa hampir setengahnya, hampir mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan bahwa pandemi ini lebih parah. Apakah ini kemudian mencerminkan bahwa ada kecemasan massal saat ini di sebagian besar masyarakat? Betul, tapi jadi kalau kita melihat angka ini jauh lebih tinggi daripada angka yang pernah kami lakukan beberapa bulan yang lalu, begitu ya. Jadi sekarang itu angkanya hampir mendekati separuh. Tetapi kalau kita lihat bahwa misalnya menurut para pakar itu herd immunity itu membutuhkan misalnya 70 sampai 80%, maka seharusnya angka kekhawatiran itu bisa lebih tinggi dari itu supaya mendorong orang-orang itu untuk disiplin. Itu alasan pertama. Yang kedua, memang situasinya sekarang kan bisa kita lihat ya, di grup-grup komunikasi kita kan tiap hari itu ucapannya ya ucapan duka cita, bela sungkawa dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau data itu diambil pasca PPKM darurat, bisa jadi tingkat kekhawatirannya itu lebih tinggi. Oke, saya ke Bung Abed. Bung Abed Nego, ini ada foto terbaru yang kemudian didapatkan dari hasil survei Median. Komentar Anda? Seperti disampaikan tadi oleh Bung Riko Marbun bahwa survei ini kan waktu masih penerapan PPKM mikro gitu ya. Iya. Dan kemudian yang kedua juga ini juga menunjukkan bahwa pemerintah responsif, di mana kita melihat kalau lihat istilah digunakan saja, kita menggunakan PPKM darurat ya, kata mikronya nggak ada. Karena memang kita sudah melakukan eskalasi di dalam skala administrasi wilayah tertentu, hanya di tingkat provinsi, bahkan ini Jawa Bali. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memang perlu menekan mobilitas, karena memang rumusnya ini menekan mobilitas, Bung Aiman. Jadi memang situasi kita, laporan terakhir itu baru 30% menurun.
kita itu idealnya bisa sampai harusnya 50-60. Jadi memang pemerintah akan terus berupaya untuk bagaimana menekan mobilitas ini, sehingga memang target kita untuk menekan laju penambahan kasus itu bisa turun secara signifikan. Iya, terkait dengan kecemasan massal tadi yang ditemukan bahwa ada kecemasan massal. Ya, kita harus akui bahwa memang kondisi memang lebih parah dari sebelumnya, tapi kemudian ini dilakukan sebelum PPKM darurat, apalagi saat ini, itu bayangannya. Apa yang ingin Anda sampaikan di sini, Bung Abed? Nah, terkait dengan kecemasan massal ini memang di beberapa waktu terakhir ketika angka keterisian rumah sakit dan kemudian banyak berita kesulitan-kesulitan, tapi kalau kita lihat sebelumnya ketika kasus ini mulai naik, kecemasan kita itu belum tinggi, karena ada begitu banyak sekali masih kegiatan-kegiatan mobilitas masih terus naik pada waktu itu. Seperti pernah sampaikan juga di Kompas bahwa pasca kita libur Idul Fitri, itu kegiatan itu bukan turun seperti pengalaman di akhir tahun, tapi terus cenderung naik gitu ya. Jadi ini memang kecemasan ini meningkat setelah memang ada begitu banyak sekali informasi dan data yang muncul ke ruang publik terkait dengan keterisian rumah sakit, korban, dan penambahan kasus. Jadi ini memang sesuatu keadaan, dan mungkin sudah disampaikan juga oleh dari beberapa pihak, termasuk juga oleh menteri, terkait dengan kemungkinan dalam beberapa waktu hari ke depan juga kasus kita masih akan terus naik. Tapi memang target kita setelah PPKM darurat ini ada penurunan jumlah kasus. Setelah PPKM darurat ada penurunan jumlah kasus. Bukankah beberapa hari ini kita melihat bahwa ada beberapa kali cetak rekor? Ya, dan ini memang akan naik terus, Bung Aiman. Iya, artinya belum ada penurunan, memang ini masih naik terus, dan kita berharap nanti mungkin setelah seminggu, 2 minggu, atau setelah akhir di tanggal 20 nanti minimal akan flat, begitu ya? Akan turun ya, jadi karena ini kan yang kita lihat hari ini karena kejadian 2-3 minggu, bahkan beberapa waktu yang lama. Jadi upaya kita kan baru saja ini, kita dengan PPKM darurat ini. Jadi ini memang perlu sekali upaya dari pemerintah untuk terus menekan mobilitas dan kesadaran di tingkat masyarakat. Sehingga pendekatan upaya-upaya menghalang-halangi seperti itu, aktivitas-aktivitas yang tidak perlu yang menciptakan kerumunan, membatasi berbagai kegiatan-kegiatan lain memang sangat diperlukan untuk menurunkan mobilitas itu. Oke, ada data menarik yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang menyatakan bahwa 99% pasien COVID yang wafat meninggal, mereka semua belum pernah vaksin. Saya ingin bertanya nanti terkait dengan vaksin ini, termasuk juga hasil survei dari Median yang membagi orang yang hendak atau orang yang enggan vaksin. Benarkah ada klasifikasinya? Saya akan kembali saat lagi, saudara. Tetap bersama kami. Kamu yang ingin selalu sehat, Imugar dengan 3-in-1 Herbal Formula membantu memelihara daya tahan tubuh. Imugar. Bawakan saya cappuccino sekarang. Awas kalau gak enak. Baru Top Cappuccino. Aromanya so good. Crunchy Chocoma. Taste so delicioso. Kopi apa? Top Cappuccino. Top Cappuccino. The Italian taste of cappuccino dari Wingswood. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Badan juga lelah, perlu diberesin setiap hari.